Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah elektronika lanjut Pamada Sanjaya WS PhD. Pada kesempatan ini perkenankan saya Gilang Pratama Putra Siswanto dengan nomor induk mahasiswa 12270300017 program studi fisika. Insyaallah akan mempresentasikan terkait pemanfaatan Arduino Uno sebagai microcontroller untuk menyalakan LED secara sekuensial atau berganti-gantian dengan memanfaatkan program output. Kita akan membuka kode program yang kita buat sebelumnya. Ini adalah rangkaian yang telah kita disusun dengan memanfaatkan ganti utama yaitu microcontroller Arduino Uno R3. Kemudian sebagai pengujian kita manfaatkan 4 buah LED, yaitu LED dengan warna yang berbeda satu dengan yang lainnya, dengan warna merah, kuning, hijau, dan biru. Kemudian sebagai sumber tegangan, maka di input tegangannya yaitu tegangan daripada Arduino Uno. Karena kita akan memanfaatkan sesuai dengan penamaannya yaitu Project Running LED, maka kita harapkan output daripada LED ini bisa nyala secara bergantian atau berbeda-beda sesuai dengan kriteria yang telah kita susun. Maka sebetulnya kita bisa memanfaatkan pin 5 volt atau 3,3 ini untuk kemudian langsung terhubung dengan LED, akan tapi dia akan menyala secara kontinu. Untuk itu kita hendak mencari alternatif lain. Karenanya kita akan memanfaatkan pin ini, di mana pin input tegangannya itu kita memanfaatkan pin digital, di mana pin 13 di pin digital 13 ini dihubungkan terhadap bagian anoda atau bagian positif daripada LED. Maka akan tersusun karena output tegangan pada Arduino Uno itu berada di kisaran 5 volt, yang mana melebihi yang dapat ditampung oleh LED. Untuk mengurangi potensi kerusakan, maka kita menambahkan resistor 220 ohm untuk resistansi membagi tegangan dan menghambat arus. Kemudian dia akan masuk ke dalam bagian positif hingga kemudian mengalir kepada katoda atau bagian negatifnya dan dihubungkan terhadap ground, di mana ground ini mengalir di sepanjang breadboard ini. Kemudian selanjutnya untuk menyalakan LED kuning kita memanfaatkan input berupa pin digital 12 yang dihubungkan sama menggunakan resistor 220 ohm pada anoda dan katodanya dihubungkan terhadap ground. Selanjutnya untuk LED berwarna hijau kita memanfaatkan pin digital 11 untuk kemudian disalurkan dan sebelumnya digunakan dengan resistor. Kita dapat meletakkan LED terlebih dahulu, kemudian dihubungkan dengan resistor dan kemudian akan dihubungkan ke katoda. Dalam kata lain, kita bisa membalik posisi antara resistor dan LED selama posisi antara anoda atau positif dan negatifnya itu sesuai dengan rangkaian. Karena di sini berupa input tegangan di mana kondisinya itu high, maka dia akan mengalir dari kondisi high menuju low, di mana maka kita harus berada di satu keadaan yang sama. Jika tidak, maka tidak akan ada aliran arus. Kemudian untuk yang terakhir kita akan memanfaatkan pin digital 10 untuk menyalakan LED biru, sebelumnya juga dihubungkan dengan resistor. Kemudian kita akan mengkaji daripada kode programnya. Di sini kita akan mendeklarasikan terlebih dahulu pin yang kita gunakan untuk menyalakan atau mengaktifkan daripada masing-masing LED. Kita mendeklarasikan pin 13 untuk menyalakan lampu merah, di mana kita memanfaatkan fungsi in integer red untuk pin 12. Kemudian integer yellow
pin digital 12 untuk LED kuning, pin digital 11 untuk menyalakan LED hijau, dan pin digital 10 untuk menyalakan LED biru. Selanjutnya kita akan menyiapkan bagian kode program flash setup. Flash setup ini merupakan bagian daripada kode program yang akan diinisiasi di awal program atau program dijalankan pertama kali, dan menjadi penentu daripada serangkaian program aliran program yang akan dijalankan ke depannya pada bagian void loop. Di sini kita akan memanfaatkan pin mode. Pin mode ini kita akan menentukan apakah satu komponen atau inisiasi daripada pin yang kita deklarasikan itu akan berupa input kah atau output. Karena di sini berupa LED di mana dia akan memandangkan cahaya sebagai pengganti atau konversi daripada sinyal listrik menjadi sinyal cahaya, maka kita akan memanfaatkan pin mode dengan hasil akhir yaitu output. Di sini kita akan mendefinisikan pin mode untuk setiap pin 13, 12, 11, dan 10, yaitu masing-masing lampu sebagai output. Kemudian kita akan lanjut kepada void loop. Void loop di sini adalah bagian daripada kode program yang akan dijalankan secara berulang. Dari atas program ini dijalankan hingga kemudian ke bawah dan kembali lagi ke atas, dengan istilah lain yaitu looping atau berputar-putar. Kemudian kita di sini akan menentukan eksekusi program yang akan kita jalankan. Digital write ini adalah pembacaan sinyal digital untuk komponen digital, di mana digital write ini umumnya itu digunakan ya untuk output dari pemrosesan sinyal digital, di mana di sini kita memanfaatkan LED. Di sini kita memanfaatkan digital write, kemudian kita akan deklarasikan keadaan masing-masing LED. Di sini karena kita sudah mendeklarasikan masing-masing pin, jadi kita tidak perlu menulis pin ini, melainkan kita hanya menuliskan namanya agar memudahkan dan tidak terjadi kekeliruan juga. Jadi digital write, kemudian maka di sini akan ada pembacaan digital untuk lampu LED di keadaan pertama, maka keadaannya adalah high. High itu merupakan keadaan nyala. Ada dua kondisi yaitu high dan low. High itu merupakan kondisi nyala dan low itu adalah kondisi mati. Kemudian di sini digital write untuk red dan yellow berupa high, berarti LED merah dan kuning ketika dijalankan void loop pertama kali akan dalam kondisi nyala, sedangkan digital write pada green dan low yaitu kondisinya lampu hijau dan biru akan dalam kondisi mati pada keadaan looping pertama. Kemudian delay di sini merupakan bagian daripada program yang berfungsi untuk memberi jeda. Jedanya itu jadi dia akan memberikan jeda antara eksekusi program ini terhadap program selanjutnya, maka dia akan menjalankan jeda terlebih dahulu. Di sini jedanya itu berupa 1000 milidetik, yaitu 1 detik. Kemudian ketika kita telah menjalankan eksekusi ini, kita juga bisa memvariasikannya, yaitu digital write sama pembacaan sinyal digital dengan keadaan lampu merah dan kuning, kemudian setelah nyala dia akan mati, dan keadaan sebaliknya yaitu digital write green dan blue adalah high, dimana dia akan menyala bergantian dengan delay 1 detik. Untuk mencobanya kita akan start simulation. Oke, di sini ada keadaan detiknya. Selama setiap 1 detik maka setiap LED akan bergantian secara looping. Maka ketika keadaan pertama sudah nyala, kemudian selanjutnya adalah LED ini menyala dan seterusnya. Adapun keadaan nyala dan mati itu bisa disebabkan oleh keterbatasan daripada web Tinkercad ataupun kemampuan dari pemrosesan komputer dalam menjalankan simulasi ini. Adapun yang dapat kita amati bahwa pergantian LED ini dapat ditinjau. Setelah itu kita dapat simpulkan bahwa penggunaan Arduino ini bisa dimanfaatkan untuk pergantian penyalaan LED ini secara sekuensial. Demikian presentasi yang dapat saya paparkan terkait pemanfaatan Arduino Uno untuk menjalankan output dengan project running LED. Demikian, saya Gilang Pratama Putra Siswanto. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.